sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat ini yang menyebabkan seseorang itu tidak masuk surga adalah adanya sifat kesombongan di dalam hati kita. Al-kibir, sombong. Apa yang dimaksud dengan sombong itu? Sombong itu artinya adalah batarul haqq wa ihqarul mu'minin. Tanda orang sombong itu ada dua. Yang pertama, dia tidak menerima kebenaran. Dan yang kedua, dia menghina orang lain. Ini arti sombong. Jadi sombong pasti ada potensi dua itu. Satu, dia tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat. Kalau sudah tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, maka timbul yang kedua, akan menghina orang lain. Itu sering terjadi. Kamu siapa? Kok berani-beraninya nasihatin aku? Kamu nggak tahu aku. Kamu nggak tahu siapa saya. Itu begitu kan ya? Tidak mau terima nasihat, lalu dia membandingkan dirinya dengan orang lain yang dia merasa lebih hebat sehingga dia menghina orang lain. Kamu ini anak baru kemarin sore, umurmu baru seumur jagung, kok berani-beraninya? Gitu kan ya? Itu tanda orang sombong gitu. Pasti itu. Tidak mau terima nasihat dan suka menghina orang lain. Sifat sombong ini apabila dimiliki seseorang, maka orang itu tidak bakalan bisa masuk surga. Tidaklah seseorang itu masuk surga, tidak bakalan seseorang akan masuk surga yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji darah, sebesar benda yang sangat kecil. Oleh karena itu juga iblis laknatullah yang tadinya dia tinggal di surga, maka iblis itu pun dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surganya Allah karena memiliki sifat sombong. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud seperti salat, tapi sujud di sini adalah sujud penghormatan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka sujudlah seluruh malaikat semuanya. Cuman satu yang tidak mau sujud, kecuali iblis. Kenapa dia tidak mau sujud menghormat kepada Nabi Adam? Karena dia enggan dan merasa lebih baik, sombong. Akhirnya iblis itu pun termasuk daripada golongan orang-orang yang kafir. Nah, itu iblis tuh yang sudah di surga dikeluarkan oleh Allah Ta'ala karena ada sifat sombong. Bagaimana kalau kita ini yang belum pernah masuk surga lalu ada sombong? Wah, nggak bakalan bisa masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ana khairum minhu.
Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Dan engkau ciptakan iblis, engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Nabi Adam termasuk orang yang kafir, dikeluarkan dari surga bukan karena ingkar dengan adanya Allah. Iblis tahu bahwa Allah itu Tuhannya. Iblis tahu yang menciptakan dia itu adalah Allah. Iblis tahu yang menciptakan seluruh alam semesta termasuk surga dan neraka adalah Allah. Bukan karena itu sebabnya iblis termasuk orang yang kafir, dikeluarkan dari surga bukan karena itu. Tetapi iblis tadi digolongkan oleh Allah daripada orang yang kafir, ingkar, dikeluarkan dari surga karena adanya sifat kesombongan. Para ulama mengatakan, apabila ada seseorang melakukan dosa nih, kalau orang itu melakukan dosa, biasanya itu disebabkan dari dua hal. Di dalam hatinya itu disebabkan karena ada dua hal. Satu, karena dorongan hawa nafsu, dorongan sifat kebinatangan dalam hati, maka orang ini bisa berpotensi untuk melakukan dosa. Karena dalam diri kita ini kan ada hawa nafsu nih. Nah, ketika hawa nafsu itu mengalahkan akal kita, maka seseorang itu bisa berpotensi untuk melakukan maksiat. Biasanya kalau orang itu melakukan maksiat disebabkan karena ketidaksengajaan, karena dorongan hawa nafsu, dan dia masih punya iman dalam hatinya, itu orang selesai melakukan dosa biasanya pasti ada rasa menyesal dalam hatinya, pasti ada rasa sedih dalam hatinya. Dan orang yang seperti ini biasanya suatu saat akan bertobat. Itu orang melakukan dosa, pertama bisa jadi sebab karena dorongan hawa nafsu, yang biasa diistilahkan apa ya? Khilaf katanya. Yang kedua, ada orang melakukan dosa, melakukan maksiat karena ada sifat sombong. Kalau ada orang melakukan dosa, di dalam hatinya ada kesombongan, biasanya orang ini candu dalam melakukan maksiat. Kemudian tidak ada harapan untuk bertobat. Candu. Dan kalau sudah candu, maka tidak ada harapan untuk bertobat. Malahan dia bangga dengan maksiatnya, bangga dengan minuman khamarnya, bangga dengan zinanya, bangga dengan perselingkuhannya, bangga dengan judi online-nya, bangga dengan apapun bentuk maksiat. Orang yang melakukan maksiat seperti ini karena kesombongan, itu tidak ada harapan untuk bertobat. Dia candu, dan orang yang seperti ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya orang yang melakukan maksiat karena kesombongan, maka orang seperti itu tidak pernah akan masuk ke dalam surga. Bagaimana contohnya? Nah, kata ulama, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dengan Siti Hawa.
mereka sama seperti iblis pernah tinggal di dalam surga. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang surga yang mana yang ditempati oleh Nabi Adam itu. Di sini ada 3 pendapat surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Pendapat pertama mengatakan Nabi Adam dan Siti Hawa itu memang betul menempati surga yang akan ditempati oleh kaum muslimin nanti di akhirat. Surga yang hakikatnya. Yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Nabi Adam itu bukan tinggal di surga yang hakiki yang nanti ditempati oleh kaum muslimin kelak nanti di akhirat. Tapi surga, ya kalau bahasa zaman sekarang, surga KW. Surga yang gak asli. Lah kenapa? Karena alasannya kata ulama, kalau surga yang hakiki itu tidak ada larangan di dalamnya. Tidak ada larangan di dalamnya. Kita nanti di akhirat masuk surga insya Allah semuanya. Amin insya Allah. Dalam surga gak ada lagi larangan apapun. Tidak ada lagi sholat, puasa, zakat, nggak ada, semuanya habis. Kita di surga tinggal menikmati apapun boleh kita nikmati. Yang dulu di dunia dilarang, dalam surga bebas. Di surga ada khamar. Ya. Di dunia nggak boleh minum khamar, di surga boleh. Kenapa? Karena tidak ada lagi larangan di dalam surga. Nah kalau cerita Nabi Adam dilarang makan buah khuldi ketika tinggal di surga. Oleh karenanya pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa yang dulu tinggal di surga bukan surga yang hakikinya yang nanti kita tempatin, tetapi surga KW kalau bahasa kitanya, surga yang tidak asli. KW-nya. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, ini lebih dahsyat lagi. Mereka mengatakan sebenarnya Nabi Adam itu bukan tinggal di surga, tapi tinggal di dunia. Namun di dunia itu bentuknya seperti surga. Bentuknya seperti surga. Tapi ketika memakan buah khuldi, maka kenikmatan yang di dunia tadi bentuknya seperti surga itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Ini pendapat yang ketiga. Nah, okelah, terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang surga yang ditempati oleh Nabi Adam pertama, yang kita bahas di sini, Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga disebabkan makan buah khuldi. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi disebabkan karena ada dorongan hawa nafsu, ada dorongan keinginan daripada nafsu itu. Tidak sengaja, khilaf bahasa kitanya. Maka Nabi Adam pun akhirnya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala beserta isinya dari surga. Tapi karena Nabi Adam melakukan kesalahan ini disebabkan khilaf, Nabi Adam pun menyesal, menangis. Doa yang masyhur yang sering kita baca, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu adalah doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami,
maka kami akan menjadi orang yang rugi.